Assalamualaikum. Hai sahabat anakku, apa kabar? Walaupun kalian belajar di rumah, Om Jani berharap kalian tetap sehat, semangat, ceria, dan bahagia. Oh iya sahabat anakku, Om Jani mengucapkan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Om Jani mau menunjukkan hasil karya melukis kelereng video yang lalu. Ya, keren kan? Nah, kalau kamu belum mencoba, coba cek ya video kemarin. Kalian coba, kamu pasti bisa. Hai sahabat anakku, ayah bunda semuanya. Sekarang, Om Jani mau berbagi tentang konsep bilangan 1-10. Sebagai orang tua, kita terkadang bangga anak bisa menghitung 1-10. Apakah sahabat anakku sudah menguasai konsep bilangan 1-10 dengan matang? Yuk kita simak bersama. Ayah, bunda, tahapan pembelajaran matematika untuk anak-anak usia TKB sampai kelas 1 masih melalui proses konkret, peralihan, abstrak. Tahapan konkret menggunakan benda secara langsung, sedangkan peralihan menggunakan bantuan gambar, dan abstrak menggunakan angka. Dalam pembelajaran matematika, sangat diperlukan media konkret untuk memudahkan anak dalam menerima pelajaran. Media yang kita butuhkan untuk mengenalkan konsep bilangan 1-10 bisa berupa lidi, keran, tutup botol, dan kancing. Ayah dan bunda, kali ini saya menggunakan keran sebagai media. Untuk mengenalkan konsep bilangan 1, Bapak Ibu bisa mengajak putra-putrinya untuk mengelompokkan bilangan 1. Caranya dengan mengambil satu-satu. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, untuk cara 1 mungkin terasa mudah buat anak-anak karena baru 1. Nah, sekarang kita coba untuk kelompok 2. Anak bisa mengambil dengan 2 secara langsung. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Jika Bapak Ibu melihat putranya mengambil 2 dengan mengambil 1, kemudian 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, 1, 1, 1, 1. Berarti konsep bilangan 2 belum matang. Jadi diharapkan mengambil bilangan 2 langsung. 2, 2, 2, 2, 2. Dan apabila putra-putri Bapak Ibu mengambil satu-satu, mungkin perlu diulang kembali untuk mengelompokkan 2. Mengenal bilangan konsep 3, putra-putri Bapak Ibu juga diharuskan mengambil 3. 3, 3, 3, 3. Apabila putra-putri Bapak Ibu mengambil 3 dengan 2, kemudian 1, tidak masalah. 2 dan 1 tidak masalah. Tetapi kalau cara mengambilnya 3 adalah 1, kemudian 1 lagi, baru dikelompokkan. Berarti konsep bilangan 3-nya belum matang. Karena diharuskan mengambil langsung 3, 2, sama 1. Begitu juga untuk mengenal konsep bilangan 4, putra-putri Bapak Ibu diajak untuk mengelompokkan 4. Jadi bisa 3, 1, atau 2, 2, atau 4 langsung. Tapi jika putri Bapak Ibu melihat nanti mengelompokkannya dengan 1, 1, 1, 1, 1, kemudian diambil 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, berarti konsep 4-nya belum matang. Jadi harus kembali lagi ke konsep sebelumnya. Bisa 3 atau 2. Karena diharapkan di dalam mengenal bilangan 4, langsung diambil 4 atau 2, 2. Untuk mengenal konsep bilangan 5, nah, anak-anak bisa mengambil dengan cara langsung 5. Berarti dia sudah matang sekali konsep bilangan 5.
Ada yang mengambil 3, 2, atau 4 dan 1. Ya, sekali lagi, kalau putra-putri Bapak Ibu masih mengambil 1, kemudian 1, 1, 1, 1, berarti memang konsep bilangan 5 belum matang. Ya, jadi harus kembali ke bilangan sebelumnya. Belajar kembali bilangan 4. Jadi diharapkan dalam bilangan 5, anak langsung mengambil 4 dan 1, atau 3 dan 2 misalnya. Sebagai contoh, kita bisa bermain dengan kerang lebih besar. Putra-putri Bapak Ibu diharuskan menyebutkan mana yang terbuka dan mana yang tertutup. Nah, yang terbuka ada berapa Bapak Ibu? 3, 2. Jadi anak langsung menyebutkan 3, 2. Kemudian kalau kita tutup 2, 3. Kita tutup lagi 1, 4. Kalau kita tutup semua berarti 5 dan kosong karena tidak ada terbuka. Nah, bermain seperti ini adalah menguatkan konsep 5. Karena anak tahu 1, 4. 5 itu 1, 4. 2, 3. 3, 2. 4, 1. Dan kalau terbuka semua 5, 0. Ini adalah menguatkan bilangan konsep 5. Jadi anak tahu bahwa 5 itu dari 1, 4, 3, 2, 5 dan kosong. Untuk mengenal konsep peralihan, kita butuhkan gambar. Jadi anak diharapkan untuk mengelompokkan sesuai angkanya. Seperti angka 2, kita kelompokkan langsung 2, 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 2. Nah, kalau ada 1, biarkan saja. Tapi terkadang kalau putra-putri Bapak Ibu tetap melingkari, berarti dia belum mengerti mengenai konsep peralihan. Begitu juga di angka bilangan 3. Jadi kita kelompokkan 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Selanjutnya untuk kelompok 4 dan 5. Perlu Bapak Ibu ketahui, di dalam mengelompokkan, anak diharuskan dari atas ke bawah. Jika ada beberapa anak yang cara mengelompokkannya mulai dari atas, kemudian ke bawah, nanti ada bagian yang tidak dikelompokkan. Nah, ini jadi Bapak Ibu harus kasih tahu bagaimana caranya untuk mengelompokkan dari atas ke bawah, supaya anak-anak terbiasa bekerja dengan baik, supaya tidak tertinggal cara mengelompokkannya. Setelah kita mengenalkan benda konkret, kemudian peralihan, kita abstrak dengan angka. Jadi ini ada 2, anak diharuskan menguasai bilangan 2. 2 itu berapa dengan berapa? Bisa 0 dengan 2, atau 1 dengan 1. Untuk mengenal konsep bilangan 3, anak diharuskan mengambil juga pasangannya 0 dengan 3, 1 dengan 2. Atau 3 dengan 0. 2 dengan 1. Jika putri Bapak Ibu sudah menguasai konsep 1, 2, 3, kemudian pada bilangan 4, mereka akan tahu. Jadi akan menemukan caranya, polanya. Dengan 0 dan 4, 1 dan 3, 2 dengan 2, 3 dengan 1, kemudian 4 dengan 0. Jika diperhatikan adalah ada tingkatan 0, 1, 2, 3, 4, kemudian dari atas 4, 3, 2, 1, 0. Sehingga akan memudahkan anak putra-putri Bapak Ibu mengenal konsep bilangan 4. Untuk konsep 5 sama saja Bapak Ibu. Jadi anak-anak diharuskan untuk membuat pasangan bilangannya. Sehingga diharapkan dengan pola seperti ini dari konkret, kemudian peralihan ke abstrak, anak-anak akan mudah menguasai bilangan 1 sampai 5. Untuk konsep bilangan 5, anak-anak bisa berlatih atau bermain dengan bilangan mencocokkan pasangannya.
0, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, dan 5 dan 0. Jadi semuanya seperti bertingkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anak akan menguasai konsep bilangan 5 secara matang karena sudah mengetahui pasangan bilangan. Begitu juga untuk konsep 6 sampai 10, semua harus dilalui dengan proses yang sama, sehingga diharapkan anak-anak membekas dalam ingatan mereka, mampu secara baik konsep bilangan 1 sampai 10. Waktunya berkreasi. Hari ini, tadi kalian sudah belajar menggunakan lidi, dan lidi ini juga bisa digunakan untuk bermain. Namanya cutik lidi. Nah, setelah kita nanti bermain cutik lidi, kita akan menggambar menggunakan lidi. Untuk usia anak-anak TKB sampai kelas 1, penggunaan lidi sangat penting karena lidi ini adalah proses menggambar, menuangkan ide secara langsung. Jadi anak-anak diharapkan untuk berani menggores, membuat benda secara langsung. Permainan cutik lidi, kamu bisa bermain bersama temanmu, ya biasa diawali dengan sweet atau home pimpah kalau kalian semua teman-temanmu bisa bertiga berempat. Cara bermain cutik lidi, kalian bisa lemparkan, kemudian cari yang sendiri. Kita ambil ya, hati-hati jangan sampai goyang. Kita ambil, kami ambil, dan kalian harus mencari, mengambil, jangan sampai semuanya bergerak. Kita tarik, kita angkat. Nah, berarti kamu kalah karena sudah bergerak. Melukis menggunakan media lidi hanya diperlukan lidi sebagai pembuat kerangkanya, kemudian cat hitam atau dengan tinta hitam. Anak dibiasakan untuk berani menggores tanpa takut salah, karena pembiasaan ini buat anak-anak kecil sangat penting sehingga dia berani untuk melakukan menggambar tanpa ragu-ragu. Inilah beberapa karya hasil gambar anak-anak menggunakan lidi. Ini adalah hasil karya Tony, usia 6,5 tahun. Sedang ini karya Alisa, usia 5 tahun. Bagus kan hasilnya? Kalian pasti bisa.